Assalamualaikum, hai Leo, kamu lagi apa? Aku gelap-gelapan Leo ya. Aku pengen tahu nih, apa yang lagi kamu rasakan Leo? Gimana kabarnya, sehat-sehat aja kan? Oke. Di sini ada yang lagi fokus sama perpisahan. Kenapa? Ada yang lagi pengen sendiri, ada banyak luka-luka dalam hati kamu ini. Kamu mau pergi tapi ada orang yang pengen datang. Pas kamu lagi pengen pergi, dianya datang, ya kan? Oke. Ayo. Aduh, perasaannya ini kenapa ini? Lagi sakit hati banget. Tadi bener-bener sedih banget kamu. Oke, Leo. Gak apa-apa gelap-gelapan ya Leo ya. Leo lagi pengen sendiri, pengen sunyi, pengen redup. Kayaknya pengen di tempat-tempat yang sendirian di kamar gitu ya, ngeberesin hati kamu di sini. Kenapa? Kenapa? Ada seseorang di sini yang mencoba untuk mengganggu ketenangan hati kamu di sini ya. Ada perasaan kamu yang memang benar-benar pengen lepas tapi belum bisa sepenuhnya gitu. Pengen ada kemajuan dalam perasaannya kamu di sini ya. Kamu udah bisa ngebedain kok yang baik dan yang nggak baik buat hidup kamu. Kalau emang kamu udah ngerasa nggak bahagia, ya udah nggak apa-apa. Kamu jalanin aja semuanya sendiri, ya kan? Masih banyak hal-hal yang lebih baik, lebih bagus, ya kan? Lebih keren. Kamu bisa membahagiakan diri kamu sendiri, gitu. Tanpa harus mencari validasi, sayang. Oke? Nah, terus di sini ya Leo, kamu jangan sedih. Ada kemajuan yang nanti akan hadir. Setelah sedih, ya kan? Setelah sedih itu akan bahagia. Itu janji Tuhan yang Maha Kuasa, janji semesta, ya kan? Ketika kamu lagi bener-bener orang-orang yang bikin kamu merasa kecewa, bikin kamu kecewa gitu ya dari orang-orang ataupun dari hal-hal yang bikin kamu ngerasa sedih, di sini kamu akan ada perubahan. Soalnya ada the wheel of fortune, ada kebangkitan secara jiwa, finansial, juga perasaan ke kamu. Nah, terus di sini ada the devil ternyata. Jadi sebetulnya ketika kamu lagi nggak bahagia, ada the devil, ada yang mencoba untuk mengganggu. Entah itu mungkin seseorang mencoba melakukan sesuatu hal yang kurang bagus gitu ya, kayak tutup ya ini. Jadi kamu tuh agak lemah, agak lelah karena ada kayak seseorang tuh ngeguna-gunain kamu atau apa ya, energi negatif yang dikirimin oleh seseorang supaya kamu itu gak bisa lepas dari cintanya, supaya kamu tetap sama dia kayak gitu ya di sini. Ataupun ada perasaan kesal, benci di sini ya, yang menyelimuti perasaannya kamu. Kamu harus buang jauh-jauh ya, jauh-jauh kayak gitu ya. Oke, sebetulnya di sini ada energi kemelekatan kamu terhadap seseorang. Itu kamu ingin berubah, kamu ingin keluar dari masalah itu. Kamu ingin mencoba mencari jalan keluar sendiri di sini karena kamu tuh ada seseorang juga yang suka banget sama kamu, orangnya cukup kuat dalam segi finansial gitu. Kamu belum bisa ngelepasin mantan kamu. Mantan kamu itu orangnya cukup egois, dia nggak mau menerima kelebihan kamu, kebaikan kamu. Dia suka apa ya, menyangkal, suka denial gitu, nggak mau mengakui bahwa kamu itu sangat berarti. Sedangkan orang-orang sekitar itu yang deket sama kamu, dia ngerasa bahwa, atau orang-orang sekitar ada yang sukanya misalnya sama kamu, kamu nggak kerasa kalau orang itu tuh sayang sama kamu. Sebetulnya ada orang lain selain dari cowok yang sekarang lagi dealing sama kamu, yang nggak komunikasi sama kamu, dia tuh sayang banget sama kamu. Malah dia itu cinta ya sama kamu, tapi kamunya kan masih belum move on dari orang lama. Di sini tuh kan ada the emperor, ada cowok atau cewek di sini yang naksir sama kamu, orangnya cukup bijaksana, cukup punya pendirian gitu. Kamu sadar nggak, coba selama kamu misalnya nonton tarot gitu ya, beberapa channel tarot, kamu mungkin ada yang lupa gitu bahwa ada yang sosok di sini yang menyukai kamu, yang sayang sama kamu gitu. Nah, di sini kamu lebih ke sebetulnya tahu kamu tuh ada yang sayang sama kamu, orang yang cukup jenius ya, punya finansial yang bagus gitu. Tapi kamu di sini karena terlalu banyak galau mikirin mantan kamu ataupun orang yang tidak berkomunikasi sama kamu di sini ya, kamu tuh nggak sadar kalau orang itu tuh sayang banget sama kamu ya. Nah, terus kita ada Knight of Pentacles di sini, ada orang yang benar-benar sayang sama kamu yang tadi mungkin
seorang The Emperor di sini yang punya kebijaksanaan yang tinggi, yang punya rasa care, yang punya rasa tanggung jawab yang cukup kuat terhadap orang yang dia cintai gitu. Tapi di sini kamu mencoba untuk pura-pura nggak tahu mungkin, ataupun kamu udah tahu tapi kamunya nggak terlalu suka sama orang itu ya. Kamu lebih memilih orang yang mungkin selama ini ada di dalam pikirannya kamu, yang suka bikin kamu sedih malah, ya kan? Ternyata ada orang lain yang benar-benar sayang banget sama kamu yang kamunya nggak tahu. Seperti itu. Coba the bottom of the deck ya. Tuh, orang ini tuh sayang banget sama kamu. Dia pernah memimpikan ingin bersama sama kamu, ngebayangin kalau misalnya bisa menikah dengan kamu, bisa memiliki anak dari kamu kayak gitu. Ini ada ya, mungkin ya, yang ada di dalam cerita hidup kamu selama 1 tahun ke belakang, ataupun dia masih sebetulnya punya keinginan itu, tapi dia tahu kalau kamu itu belum bisa move on dari mantannya kamu. Seperti itu ya. Kita coba gali lebih dalam nih, apa yang akan kamu lakukan 7 hari ke depan. Ada rencana apa sih sebetulnya itu? Kamu lagi nggak mau terbuka dulu sama orang-orang yang sayang sama kamu gitu. Kamunya pengen fokus membereskan masalah-masalah yang ada di dalam hatinya kamu kayak gitu. Oke, apa yang akan kamu rasakan, terima gitu ya. Nanti ada kartu angel di sini ya, pesan daripada malaikat. Oke, apa yang akan kamu lakukan? Oke, sebetulnya kamu dealing sama 2 cowok di sini ataupun 2 cewek ya. Ada juga di sini yang belum bisa move on dari keduanya, bahkan ada 2 orang juga ya yang sebetulnya kamu tuh emang tahu mungkin ada orang yang sayang sama kamu, tapi kamu belum bisa menentukan mana gitu kriteria yang nanti kamu pilih itu ya. Mungkin sementara kamu masih suka sama cowok yang sekarang atau cewek yang sekarang yang lagi nggak berkomunikasi gitu. Kamu tuh sayang banget sama pasangan kamu, tapi pasangannya kamunya itu cukup dominan gitu, suka bikin kamu sedih ya kan, suka bikin kamu sedih. Padahal kamu tuh penyayang banget, kamu tuh orang yang benar-benar care banget sama orang itu ya. Apa sih yang kamu mau? Ternyata kamu tuh pengen menikah gitu, pengen ada keseimbangan dalam hidup kamu nggak mau kayak gini terus ya kan. Ini ada the lovers, itu di antara 2 cowok atau 2 cewek yang mungkin berdealing sama kamu ini. Di salah satu di antaranya ada the lovers, ada ikatan spiritual, atau ada twin flame-nya kamu. Twin flame-nya kamu tuh bisa aja diri kamu sendiri ya, kembaran jiwanya kamu tuh ada di dalam diri kamu sebetulnya gitu ya. Tapi kebanyakan ada yang mengatakan bahwa twin flame itu di luar, tapi beda-beda sih, beda-beda takdirnya. Oke, mungkin di sini twin flame-nya di luar diri kamu gitu. Kamu sedih banget, ngerasa kecewa banget sama seseorang itu gitu ya. Kalau emang twin flame, kenapa juga sih mesti nyakitin kamu? Kan twin flame itu sebetulnya ada kesamaan ya kan, harusnya sama-sama sayang, nggak sama-sama bikin sedih juga, harusnya sama-sama bisa mengisi satu sama lain kan. Di sini ada spirit guide-nya kamu gitu. Spirit guide-nya kamu bilang kamu harus bisa menyeimbangkan gitu antara cinta, antara logika. Di sini kamu harus banyak konsultasi mungkin sama coach kamu atau spiritual mudanya mungkin ya. Teman-teman yang punya jiwa spiritualnya itu bisa konseling sama mereka ya sayang ya. Oke, di sini Leo ya ada the Chariot juga, ada Queen of Wands. Sebetulnya kamu orang tipe yang beruntung banget, ada keberuntungan dalam jiwa kamu. Kamu jangan sedih kalau memang misalnya orang tersebut belum bisa sefrekuensi sama kamu gitu ya. Itu kan perjalanan, hidup itu perjalanan juga, belum bisa dikatakan serius. Ini masih dalam proses untuk bisa bersatu ya. Karena apa? Sebetulnya ada takutnya orang yang lagi kamu fokuskan juga sudah berkeluarga sama orang lain gitu ya. Soalnya ini ada 2 pernikahan gitu. Entah dia itu sebetulnya udah menikah sebelumnya, terus ketemu sama kamu. Mungkin di sini ada kecocokan yang membuat spirit guide-nya kamu tuh bilang bahwa kamu tahu dia itu pengen bahagia, pengen berumah tangga sama kamu gitu.
kamu juga tahu hati kamu tuh pengennya sama dia dan dia juga pengen sama kamu. Tapi di sini gitu ya, perjalanan masih panjang, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi kayak gitu ya. Ini proses untuk bisa bersatu. Itu masalah dulu guys. Kenapa sih ada masalah? Supaya kalian itu dua-duanya bisa sama-sama dewasa. Kalian lebih memilih yang mana nih? Kalau kalian milih nyakitin orang yang nyakitin kamu ya buat apa? Kalau sekarang itu banyak nyakitin kamu, lagi pacaran aja banyak nyakitin kamu. Gimana nanti kalau misalnya udah berumah tangga? Ya, ada seseorang yang hadir di sini yang penuh dengan sinar bercahaya di sini yang mungkin kamunya sendiri nggak tahu kalau orang tersebut tuh sayang banget, cinta banget sama kamu, atau tadi yang file yang pertama ya. Ini ada juga yang keluar di sini. Atau bisa sebaliknya, kamu adalah orang yang dicintai oleh seseorang karena apa? Karena kamu bersinar, kamu punya kemandirian, kamu orang yang bisa diandalkan di sini ya. Yang menurut seseorang tersebut kamu itu cukup mandiri gitu. Tapi nggak tahu kalau misalnya sebetulnya hatinya itu bilangnya seperti itu sama kamu, tapi kamunya nggak tahu kalau dia itu punya perasaan yang cukup besar ya sama kamu gitu. Tapi mungkin dia tidak terus terang ya. Takut juga mungkin dia mau mengungkapkan hal-hal yang baik-baik tentang kamu. Takutnya nanti pas ngungkapin semua perasaan yang dia rasakan sama kamu takutnya bukan jodohnya, bisa aja gitu ya. Takut sedih, menderita gitu ya. Terus di sini ada juga seseorang yang udah bikin kamu sedih ya. Ternyata dia menyadari bahwa kamu itu adalah seorang yang penyayang, seorang yang baik, yang tulus mencintai dia, menyayangi dia. Mungkin ada kesalahan yang dia lakukan ya, seperti itu. Soalnya di sini ada Knight of Swords gitu ya. Ada orang yang sedang kesakitan, sedih. Mungkin bisa energi sebaliknya. Yang tadi pertama adalah kesakitan, kamu juga ngerasa sakit, orang tersebut juga ngerasa sakit. Di sini yang udah bikin kesalahan ke kamu. Ternyata nggak ada yang bisa menggantikan posisi kebaikan dan ketulusan seseorang di dalam hatinya dia gitu. Hanya sama kamu dia ngerasa tenang, bahagia, seperti itu ya. Oke, kita lihat dari apa sih oracle, dari pesan angel ya. Kita ngambil 4 aja atau sedapatnya. Oh, ada yang turun 2 langsung ya kan. Oh my god, ada yang turun, ada yang turun 2. Sebetulnya kamu emang ada 2 orang yang pengen bener-bener deket sama kamu. Yang pertama di sini adalah orang yang benar-benar cinta sama kamu. Di sini ada true love ya, true love. Nah, terus di sini juga ada uncreated love ya, uncreated love gitu. Orang yang di sini tuh banyak banget yang sayang sama dia, suka sama dia gitu ya, tapi dia memilih kamu di sini. Bisa jadi ini adalah orang ini juga sih ya. Bisa aja gitu. Orang yang itu banyak banget kenalannya gitu ya. Sementara mungkin di sini kamu yang membuat dia itu terpesona, membuat dia itu merasa terisi gitu, merasa deket, cukup bisa ada chemistry yang kuat di antara kalian berdua gitu ya. Dia ingin melanjutkan hubungan ini lebih setara, lebih tinggi gitu ya. Mungkin dia adalah true love-nya kamu gitu. Tapi di sini kan masih proses gitu ya. Bisa aja antara 2. Yang satu emang cinta sejatinya kamu, yang satunya lagi cinta sejati dalam proses. Mungkin bisa aja gini, orang yang terlalu banyak pilihan, dia mencari cinta sejati. Ternyata cinta sejatinya itu kamu di sini, atau kamu juga banyak yang suka. Nih kamu bingung yang mana. Ternyata salah satu di antara orang-orang yang sayang sama kamu ada cinta sejatinya kamu. Mungkin kamu dalam pencarian, atau dia juga dalam pencarian jati diri. Dia sedang mencari cintanya, dia sedang mencari true love-nya ternyata di kamu, atau kamu mencari true love-nya kamu ternyata ada di dia. Tapi kamu masih bingung soalnya ada 2 sih, siapa yang benar-benar cinta sejatinya kamu gitu. Ini kartunya ada 22 di sini ya. Ada angka 2222, itu artinya tentang kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan ya. Oke. Ada seseorang di sini yang mau rekonsiliasi sama kamu ya, reconciliation yang sama, mungkin akan bersatu dengan seseorang. Kamu akan bersama dengan seseorang yang kamu cintai ya. Di sini ada yang sama-sama memberikan energi yang positif di antara kalian berdua di sini ya. Sepertinya zodiak Leo ini ada berita yang bagus ya di antara kalian.
ketika kalian mendapatkan cinta sejati gitu, di antara ciri-cirinya adalah kalian udah ngerasa deket banget, walaupun kalian cuman baru setahun atau 2 tahun, atau misalnya baru kenal beberapa bulan, tapi udah ngerasain ada perasaan yang kuat. Karena terhubung tadi ya, mungkin ada past life juga di antara kalian di sini ya. Oke, ini bagus ya pesannya ya. Temukan cinta sejatimu ya, yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan, yang sesuai dengan energimu. Jadi ketika misalnya kamu ngerasa bahagia banget ketemu dengan orang tersebut, dan orang tersebut juga bahagia banget ketemu sama kamu, terus kamu ngerasa damai, ngerasa dihargai, itu ciri-cirinya cinta sejati guys ya, kayak gitu ya. Di sini akan ada sentuhan ya, sentuhan, mungkin udah ada sentuhan fisik sebelumnya sama kalian, pasangan yang selama ini bersama dengan kamu gitu. Sebelumnya mungkin ya, yang sekarang udah jauh terpisah karena mungkin lagi nggak berkomunikasi kayak gitu ya. Akan terjadi satu pertemuan lagi gitu, akan dicoba lagi oleh alam semesta. Alam semesta memisahkan lalu menyatukan kamu lagi. Di sini akan menjadi orang yang lebih baik atau enggak gitu. Jadi jodoh itu akan segera datang ketika dua orang, laki-laki dan perempuan ini, memperbaiki segala sesuatunya dengan baik. Oke. Untuk kemarin banyak konflik, tapi sekarang lebih baik. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tetap stabil, perasaannya tetap sama, kesayangnya tetap sama gitu, nggak berubah-ubah. Itulah ciri-ciri cinta sejatinya kamu, ataupun ciri-cirinya kamu cinta sejatinya dia. Kamu ngerasa aman, damai, tenang, dan nggak banyak curiga. Itu ciri-ciri cinta sejati untuk kamu yang zodiak Leo ya. Oke, gitu aja ya yang bisa aku sampaikan. Makasih udah nonton videonya. Semoga ada jawaban yang bisa kalian ambil yang baik-baiknya, yang bikin kamu terasa tercerahkan gitu, terasa bahwa oh iya kakak, oke, aku ngerasa bahwa ini perlu untuk aku simpen gitu kan. Karena apa? Ada kata-kata di mana di sini bahwa cinta sejati itu membawa perubahan yang positif. Ketika misalnya ada masalah besar, berarti kita tanda tanya ya, tanda kutip kan, cinta sejati kok banyak masalah sih kan gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba kalian lebih semangat, lebih ngerti, kalian juga ada energi positif, lebih sayang keluarga, lebih kuat, itu ciri-ciri cinta sejati. Karena cinta sejati itu tidak meminta, tidak ada pamrih, tidak ada validasi gitu. Cinta sejati mengalir tanpa ada tekanan, tanpa ada hadiah permintaan. Jadi cinta sejati itu akan selalu ada di saat kamu lagi benar-benar membutuhkan. Kamu lagi butuh dia ada. Dia lagi butuh kamu ada. Dalam arti bukan hanya ada dalam materi, tapi selalu ada, selalu kasih support, kasih kalian banyak ketenangan, suka memberikan sesuatu hal yang membuat kalian tuh ngerasa kalian itu dihargai, dicintai kayak gitu ya. Oke, gitu aja sih ciri-cirinya ya. Mungkin ya nanti kalian kalau misalnya yang belum menemukan, segera mudah-mudahan Tuhan mempertemukan cinta sejati kamu. Nah, itu ciri-cirinya kayak gitu ya, perasaan damai, tenang itu ada hadir dalam jiwa kalian masing-masing gitu ya. Oke, gitu aja untuk readingan zodiak Leo. Makasih udah nonton videonya. Semoga kalian tercerahkan, dapat jodoh yang sesuai dengan frekuensi, sesuai dengan kapasitas, dan juga direstui oleh alam semesta termasuk keluarga kalian ya gitu ya. Oke, makasih Leo. Sampai ketemu lagi untuk pembacaan tarot zodiak Leo selanjutnya. Dadah.